18 tanda dan gejala kanker. Kanker adalah penyebab kematian paling umum kedua setelah penyakit jantung. Kanker yang baru didiagnosis memiliki persentase signifikan untuk dapat disembuhkan. Kanker lebih bisa disembuhkan ketika terdeteksi dini. Meskipun beberapa kanker berkembang sepenuhnya tanpa gejala, penyakit ini dapat sangat menghancurkan jika Anda mengabaikan gejala karena Anda tidak berpikir bahwa gejala-gejala ini mungkin mewakili kanker. Kanker seringkali tidak memiliki gejala khusus, jadi penting bagi Anda untuk membatasi faktor risikonya dan menjalani screening kanker yang tepat. Kebanyakan screening kanker khusus untuk kelompok umur tertentu dan dokter perawatan primer. Anda akan tahu screening apa yang harus dilakukan tergantung pada usia Anda. Orang dengan faktor risiko kanker, misalnya perokok, pengguna alkohol berat, paparan sinar matahari tinggi, genetika, harus benar-benar menyadari potensi gejala kanker dan dievaluasi oleh dokter jika ada. Cara terbaik untuk melawan kanker adalah dengan pencegahan atau mengurangi faktor risiko dan deteksi dini. Konsekuensinya, individu perlu mengetahui gejala mana yang mengarah ke kanker. Orang tidak boleh mengabaikan gejala peringatan yang mungkin mengarah pada diagnosis dini dan mungkin penyembuhan. Kanker pada kebanyakan orang tidak menimbulkan gejala atau tanda-tanda yang secara eksklusif menunjukkan penyakit. Sayangnya, setiap keluhan atau gejala kanker dapat dijelaskan oleh kondisi yang kelihatannya tidak berbahaya. Namun, jika gejala-gejala tertentu terjadi atau bertahan, Anda harus diperiksa untuk evaluasi lebih lanjut. Beberapa gejala umum yang mungkin terjadi pada kanker adalah sebagai berikut. 1. Batuk persisten atau air liur berwarna darah. Gejala-gejala ini biasanya merupakan infeksi sederhana seperti bronkitis atau sinusitis. Mereka bisa menjadi gejala kanker paru-paru, kepala, dan leher. Siapapun yang batuk berdahak yang bertahan lebih dari sebulan atau dengan darah di lendir yang batuk harus segera memeriksakan diri ke dokter. 2. Perubahan kebiasaan buang air besar. Sebagian besar perubahan kebiasaan buang air besar terkait dengan diet dan asupan cairan Anda. Kadang-kadang kanker menunjukkan diare berkelanjutan. Beberapa orang dengan kanker merasa seolah-olah mereka perlu buang air besar dan masih merasa seperti itu setelah mereka buang air besar. Jika salah satu dari keluhan usus yang abnormal ini bertahan lebih dari beberapa hari, mereka memerlukan evaluasi. Perubahan signifikan dalam kebiasaan buang air besar yang tidak dapat dengan mudah dijelaskan oleh perubahan pola makan perlu dievaluasi. 3. Darah pada tinja. Seorang dokter harus selalu menyelidiki darah di tinja Anda. Wasir sering menyebabkan perdarahan dubur, tetapi karena wasir sangat umum, mereka mungkin ada dengan kanker. Oleh karena itu, bahkan ketika Anda menderita wasir, Anda harus meminta dokter memeriksa seluruh saluran usus Anda ketika Anda memiliki darah dalam pergerakan usus Anda. Pada beberapa orang, studi ronsen mungkin cukup untuk memperjelas diagnosis. Kolonoskopi biasanya dianjurkan. Kolonoskopi rutin bahkan tanpa gejala dianjurkan setelah Anda berusia 50 tahun. Kadang-kadang ketika sumber perdarahan benar-benar jelas, misalnya ulkus berulang, pemeriksaan ini mungkin tidak diperlukan. 4. Gejala anemia yang tidak dapat dijelaskan. Anemia adalah satu kondisi di mana orang memiliki jumlah sel darah merah yang lebih sedikit dari yang diharapkan. Gejala anemia harus selalu diselidiki. Ada banyak jenis anemia, tetapi kehilangan darah hampir selalu menyebabkan anemia defisiensi besi, kecuali ada sumber kehilangan darah yang jelas. Anemia ini perlu dijelaskan. Banyak kanker dapat menyebabkan anemia, tetapi kanker usus paling sering menyebabkan anemia defisiensi besi.
Evaluasi harus mencakup pemeriksaan endoskopi atau ronsen pada saluran usus bagian atas dan bawah Anda. 5. Benjolan pada payudara. Sebagian besar benjolan payudara adalah tumor non-kanker seperti fibroadenoma dan kista. Tetapi semua benjolan payudara perlu diselidiki secara menyeluruh. Hasil mamograf negatif biasanya tidak cukup untuk mengevaluasi benjolan payudara. Dokter Anda perlu menentukan studi ronsen yang sesuai yang mungkin termasuk MRI atau USG payudara. Umumnya diagnosis memerlukan aspirasi jarum atau biopsi sampel jaringan kecil. Pengeluaran cairan dari payudara adalah hal biasa, tetapi beberapa bentuk cairan mungkin memerlukan tanda-tanda kanker. Jika keluar darah atau hanya dari satu puting, evaluasi lebih lanjut direkomendasikan. Wanita disarankan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan. 6. Benjolan di testis. Kebanyakan pria 90% dengan kanker testis memiliki benjolan yang tidak menyakitkan atau tidak nyaman pada testis. Beberapa pria memiliki testis yang membesar. Kondisi lain seperti infeksi dan pembekakan pembuluh darah juga dapat menyebabkan perubahan pada testis Anda, tetapi benjolan apapun harus dievaluasi. Pria disarankan untuk melakukan pemeriksaan diri testis bulanan. Perubahan buang air kecil. Gejala kemih dapat berupa sering buang air kecil, sedikit urin, dan aliran urin yang lambat atau perubahan fungsi kandung kemih secara umum. Gejala-gejala ini dapat disebabkan oleh infeksi saluran kemih, biasanya pada wanita atau pada pria oleh kelenjar prostat yang membesar. Jika dicurigai kanker, biopsi prostat mungkin diperlukan. Kanker kandung kemih dan tumor panggul juga dapat menyebabkan iritasi pada kandung kemih dan frekuensi buang air kecil. 8. Darah dalam urin. Hematuria atau darah dalam urin dapat disebabkan oleh infeksi saluran kemih atau batu ginjal atau penyebab lainnya. Bagi sebagian orang, itu adalah gejala kanker kandung kemih atau ginjal. Setiap episode darah dalam urin harus diselidiki. 9. Suara serak. Suara serak yang tidak disebabkan oleh infeksi pernapasan atau yang berlangsung lebih lama dari 3 hingga 4 minggu harus dievaluasi. Suara serak dapat disebabkan oleh alergi sederhana atau oleh polip pita suara, tetapi juga bisa menjadi tanda pertama kanker tenggorokan. 10. Benjolan atau kelenjar bengkak yang persisten. Benjolan paling sering mewakili kondisi tidak berbahaya seperti kista jinak. Seorang dokter harus memeriksa benjolan baru atau benjolan yang tidak pernah hilang. Benjolan bisa merupakan kanker atau gejala getah bening yang bengkak terkait dengan kanker. Kelenjar getah bening membengkak akibat infeksi dan penyebab lain dan mungkin membutuhkan waktu beberapa minggu untuk menyusut lagi. Benjolan atau kelenjar yang tetap bengkak selama 3 hingga 4 minggu harus dievaluasi. 11. Perubahan yang jelas pada kutil atau tahil lalat. Tahil lalat multiwarna yang memiliki tepi tidak teratur atau berdarah mungkin bersifat kanker. Tahil lalat yang lebih besar lebih mengkhawatirkan dan perlu dievaluasi, terutama jika mereka tampak membesar. Menghapus tahil lalat biasanya sederhana. Anda harus meminta dokter mengevaluasi setiap tahil lalat yang mencurigakan untuk diangkat. Dokter akan mengirimkannya untuk diperiksa di bawah mikroskop untuk kanker kulit. 12. Gangguan pencernaan atau kesulitan menelan. Kebanyakan orang dengan sakit MAH kronis biasanya tidak memiliki masalah serius. Orang yang menderita MAH kronis meskipun dalam pengobatan antacid mungkin perlu menjalani endoskopi saluran cerna bagian atas. Satu kondisi yang disebut Barren esophagus yang dapat menyebabkan kanker kerongkongan dapat diobati dengan obat-obatan dan kemudian dipantau oleh seorang dokter. Perdarahan atau keputihan vagina yang tidak biasa. Perdarahan vagina yang tidak biasa atau keluarnya darah mungkin merupakan tanda awal kanker rahim.
wanita harus dievaluasi ketika mereka mengalami perdarahan setelah hubungan seksual atau perdarahan di antara periode menstruasi. Perdarahan yang datang kembali yang berlangsung 2 hari atau lebih atau yang lebih berat dari biasanya juga perlu dilakukan pemeriksaan medis. Perdarahan pasca menopause kecuali pada pasien dengan terapi hormon juga mengkhawatirkan dan harus dievaluasi. 14. Penurunan berat badan yang tak terduga, keringat malam atau demam. Gejala tidak spesifik ini mungkin hadir dengan beberapa jenis kanker yang berbeda. Berbagai infeksi dapat menyebabkan gejala serupa, misalnya TBC. 15. Gatal terus-menerus di area anal atau genital. Kondisi prakanker atau kanker pada kulit daerah genital atau anal dapat menyebabkan gatal-gatal yang persisten. Beberapa kanker menyebabkan perubahan warna kulit. Beberapa infeksi atau kondisi kulit, misalnya infeksi jamur atau psoriasis, juga dapat menyebabkan gejala ini. Jika gatal tidak berhenti dengan obat topikal yang dijual bebas, dokter Anda harus memeriksa daerah tersebut. 16. Luka yang tidak sembuh. Luka umumnya sembuh dengan cepat jika suatu daerah gagal menyembuhkan. Anda mungkin menderita kanker dan harus ke dokter. Luka yang tidak sembuh-sembuh di mulut Anda atau bercak putih atau merah yang menetap pada gusi, lidah, atau amandel juga harus menimbulkan kekhawatiran. Beberapa luka yang tidak kunjung sembuh mungkin disebabkan oleh sirkulasi yang buruk, misalnya ulkus kaki diabetik. 17. Sakit kepala. Sakit kepala memiliki banyak penyebab, misalnya migrain, aneurisma, tetapi kanker bukan merupakan penyebab yang umum. Sakit kepala parah yang tak henti-hentinya terasa berbeda dari biasanya bisa menjadi tanda kanker, tetapi aneurisma bisa terjadi dengan gejala yang sama. Jika sakit kepala Anda tidak membaik dengan obat yang dijual bebas, segera temui dokter. 18. Nyeri punggung, nyeri panggul, kembung, atau gangguan pencernaan. Ini adalah gejala umum yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, sering berhubungan dengan asupan makanan, kejang, atau kram otot, tetapi mereka juga dapat menjadi gejala kanker ovarium. Kanker ovarium sangat sulit diobati karena sering didiagnosa terlambat dalam perjalanan penyakitnya. Demikian tadi 18 gejala dan tanda kanker yang umum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.